Halo, nama saya Muhammad Yusuf. Pada video ini saya akan melakukan building model klasifikasi dengan menggunakan decision tree. Model ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi status pinjaman seorang calon debitur menggunakan variabel prediktor atau data yang dimiliki calon debitur tersebut. Uh, Bahasa yang digunakan dalam tugas ini atau dalam project ini adalah Python. Uh, Pertama yang saya lakukan adalah mengimport libraries yang diperlukan seperti pandas untuk melakukan processing data set dan melakukan reading data set. Lalu matplotlib untuk memvisualisasi data dan sebagainya. Beberapa libraries di sini sudah secara default di import oleh sebagai starter saat memprogram dengan bahasa Python. Jadi saya tetap tulis di sini. Setelah libraries dan environmentnya telah disiapkan, yang kedua yang saya lakukan adalah import dataset yang akan dipakai sebagai dataset training untuk model yang ingin dibangun saat ini. Yang pertama yang saya import adalah dataset nasabah, dataset pinjaman nasabah yang kira-kira berjumlah 614 baris, 614 nasabah dengan 13 kolom dari ID nasabah sampai status pinjaman. Lalu dataset tersebut dimasukkan ke dalam variabel df train yang dibaca dengan Panda menggunakan fungsi read CSV. Lalu untuk memastikan data yang digunakan benar atau memastikan jumlah data yang ada, saya melakukan print shape, print ukuran dari data frame yang digunakan. Setelah sesuai, ya maaf, belum di run. Oke, good. Oke. Lalu yang ketiga, saya melakukan pembersihan data atau pembersihan baris yang mempunyai value nil atau tidak mempunyai nilai. Di sini saya menggunakan fungsi drop NA untuk mendrop baris-baris yang tidak mempunyai nilai. Pertama yang saya lakukan adalah mengecek dulu berapa jumlah data nol yang ada dalam data frame ini. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat di sini ada beberapa data yang tidak mempunyai nilai, seperti jenis kelamin ada 13, terus pernikahan ada 3, jumlah tanggungan ada 15 data yang kosong, dan sebagainya sampai kredit story ada 50 data yang baris yang kosong, mempunyai nilai yang kosong. Jadi agar tidak mengalami error saat building model nanti, saya memilih untuk melakukan dropping data. Karena saya kurang paham caranya, bagaimana cara yang tepat untuk menormalisasi data tersebut. Jadi pendapat saya saat ini, karena saya kurang paham, jadi saya langsung melakukan drop NA saja, melakukan drop baris saja. Setelah dilakukan drop NA, saya print lagi data jumlah data nol yang terdapat dalam data ini setelah di drop baris. Bisa dilihat sudah nol semua, namun datanya berkurang hingga 480 baris atau 480 nasabah.
yang mana berkurang sekitar 160 mungkin ya. Oke, setelah datanya clear dari value kosong, saya membuat variabel atau menyatakan variabel predict, mana yang variabel predictor, mana yang variabel target. Di sini dalam data ini kita punya 13 fitur atau 13 kolom, 13 data yang dimiliki oleh seorang nasabah atau calon debitur. Ada ID nasabah, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, pendidikan, wira swasta, dan sebagainya, hingga status pinjaman. Ada 13. Namun di sini yang saya akan gunakan hanya jenis kelamin sampai wilayah tempat tinggal untuk variabel prediktor, sedangkan variabel target yang ingin diprediksi adalah status pinjaman. Untuk ID nasabah tidak diperlukan karena ya bukan, pertama, tidak berpengaruh dengan hasilnya nanti. Jadi di sini pertama saya nyatakan dulu atau saya sebutkan dulu fitur nasabah yang ingin dipakai sebagai variabel prediktor ke dalam variabel nasabah feature. Lalu buat variabel X yang akan digunakan nanti sebagai variabel prediktor. Ya, di sini saya menggunakan dataset yang sudah terfilter tadi dari DropNA. Jadi variabel prediktor ini terdiri dari kolom-kolom yang saya sebutkan di sini gitu. Sedangkan untuk variabel targetnya yang tadi dari data frame itu yang diambil cuma status pinjaman aja. Untuk memastikan data yang benar, saya melakukan cek data dengan memprint tabelnya. Oke. Seperti ini. Sudah terlihat ya. Kolom yang tersedia hanya dari jenis kelamin sampai wilayah tempat tinggal, sedangkan variabel targetnya sudah terdiri dari status pinjaman. Dan dua-duanya mempunyai length yang sama, yang 480 dan 480, sehingga bisa dilakukan fitting ke model nantinya. Lalu di sini saya melakukan pengecekan apa sebutannya, sebaran data mungkin, atau frekuensi masing-masing data. Misalnya di sini ada laki-laki ada 394 data, yang perempuan ada 86 dan sebagainya ya di sini. Lalu setelah datanya sudah cukup oke untuk dipakai sebagai training model atau sebagai training set untuk model, kita bagi data tersebut ke dalam set training dan set test, yang mana proporsinya adalah trainingnya 80% dan tesnya 20%. Di sini saya menggunakan library dari sklearn yang model selection dengan menggunakan fungsi train test split. Di sini X dibagi jadi X train dan X test, sedangkan Y variabel targetnya dibagi jadi Y train dan Y test dengan random state 1 dengan data ya di random datanya. Oke, setelah dilakukan pemisahan atau pembagian data, saya melakukan cek ukuran antara data set training dan set test. Di sini terlihat sudah terbagi dengan baik ya. Yang trainnya punya 384 baris, sedangkan yang tesnya 96 baris. Lalu selanjutnya
karena kebanyakan data yang ada di data ini, ada beberapa data-data yang bersifat kategorikal seperti jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, wilayah swasta, dan wilayah tempat tinggal. Untuk memudahkan pembangunan model dari model ini, kita dapat melakukan encoding untuk data-data tersebut gitu. Misalnya yang lelaki jadi 1, khusus perempuan jadi 2, dan sebagainya. Namun untuk yang numerical itu tidak terencode lagi karena ya dia sudah numerical, sudah menjadi angka dan sudah bisa dilakukan apa sebutannya, bisa dilakukan perhitungan oleh komputer untuk menentukan label. Lalu di sini kita cek dulu data type yang ada setiap kolom. Lalu melakukan pengecekan data-datanya. Di sini terlihat jenis kelamin masih kategorikal, status pernikahan juga, dan selanjutnya yang lain juga sama. Jadi belum menjadi numerical atau belum di encode. Lalu saya import encoders dari library kategori encoders sebagai CA. Lalu saya membuat instansi atau instansi atau sebutannya objek untuk melakukan encoding, sebut encoder. Terus lalu saya mengencode masing-masing dari data X training sama X test menggunakan encoder. Ya, setelah dijalankan encodingnya, ya di sini saya sudah menjalankan notebooknya, jadi ya keluar seperti ini. Katanya sudah terencode semuanya, jadi kita langsung cek saja. Bisa dilihat sini semuanya sudah terencode dengan baik. Yang laki-laki jadi 1, yang perempuan jadi 2, yang sudah menikah 1, yang belum menikah 2, dan sebagainya. Lalu kita coba untuk X test juga sama. Lalu selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi dengan menggunakan decision tree. Dengan apa sebutannya, kita akan melakukan klasifikasi decision tree dengan menggunakan kriteria indeks ini. Sebelum memulai, kita import dulu library decision tree classifier dari sklearn. Setelah itu kita definisikan modelnya dengan nama CLF gini atau classification gini, dengan apa sebutannya ya, dengan variabel atau parameter kriteria gini, max depth-nya 3 dengan random state 0. Lalu feed data set, data training ke dalam model classification gini. Setelah itu, setelah model sudah di feed, lakukan prediksi sebutannya apa ya, prediksi terhadap data test yang dimasukkan ke dalam X test ini. Setelah dilakukan prediksi, kita bisa mengecek berapa sih skor yang didapatkan dari prediksi tersebut gitu. Bisa dilihat di sini akurasi yang didapat itu hanya 75%. Mungkin cukup baik kalau menurut saya. Lalu untuk kita juga dapat membandingkan akurasi tersebut dengan akurasi training untuk mengecek apakah modelnya overfitting atau underfitting. Kita coba jalankan ini. Kita prediksi
kita coba prediksi data training dengan model yang tadi. Bisa dilihat hasil dari prediksi data training menunjukkan hasil 83,59%. Agak cukup jauh bedanya, cuman mungkin masih oke ya. Di sini saya kurang tahu ya. Di sini tentu saja tidak terjadi overfitting. Cuman mungkin sepertinya terjadi sedikit underfitting karena hasil yang cukup beda hampir 10% ya kan. Cuma saya kurang paham cara teorinya, jadi saya serahkan ke yang menilai. Tugas saya. Lalu kita visualisasikan decision trees yang dibuat oleh algoritma model ini. Oke, ya seperti ini hasilnya. Saya menggunakan tools atau library tree dari library sklearn. Lalu selanjutnya saya juga mencoba mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria entropi, masih dengan decision tree tentu saja. Di sini bedanya di sini apa? Modelnya saya namakan classification entropy CLFN, CLF garis bawah N, dengan parameter klasifikasi entropi, max depth-nya 3 dan random set-nya 0. Lalu fit data training ke model seperti tadi. Apa ya, walaupun kriteria yang digunakan beda, tapi hasil yang didapatkan dan metode atau langkah-langkah yang dilakukan hampir sama seperti yang tadi. Jadi langsung saya skip saja. Ya, bisa dilihat sama ya. 83 dan 75 sama. Oke. Ini juga tadi visualisasinya. Oke. Ya. Saya lupa hapus ini. Jadi di sini menurut tutorial yang saya pelajari, kita juga dapat menggunakan tools yang namanya confusion matrix untuk melihat untuk mempelajari performa sebutannya performa model kita, apakah apa sebutannya, bagaimana tipe-tipe error yang dilakukan oleh model tersebut, apakah misal di sini ada true positive di mana sebuah data, sebuah rows itu terprediksi dengan benar sesuai dengan kenyataannya, sedangkan true negatif, sebuah rows terprediksi tidak tergolong pada suatu kelas sesuai dengan keadaannya, sedangkan false positif, rows terprediksi tergolong ke suatu kelas atau suatu label, namun dalam kenyataannya tidak tergolong gitu, data tersebut atau rows tidak tergolong, dan false negatif sebaliknya. Data 4 hasil tersebut terangkum dalam confusion matrix yang dapat kita print di bawah sini. Saya kurang paham maksudnya ini apa, mungkin 10 itu true positif dan segala macam ya, saya perlu belajar lagi. Lalu selanjutnya kita juga dapat print laporan klasifikasi untuk melihat skor performa dari model kita. Ada precision, ada recall, ada F1 score, dan support. Lalu setelah saya kira performa modelnya cukup baik, saya coba prediksi
status pinjaman calon debitur pada data baru yang berjumlah sekitar 13 rows. Mungkin yang di sini status pinjamannya belum ada gitu ya. Ya, seperti ini, masih kosong. Jadi kita akan coba lakukan prediksi terhadap data baru. Pertama kita import dulu data baru, data set barunya, lalu di read oleh, lalu data set tersebut di read oleh fungsi readCSV yang terdapat pada library Panda, dimasukkan ke dalam variable df baru atau data frame baru. Lalu kita cek apakah sudah ada, dan ya sudah terlihat ya. Lalu kita nyatakan lagi variable predictor dan variable target seperti yang tadi. X baru, maksudnya variable predictor baru menggunakan fitur nasabah yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Terus variable targetnya yang baru menggunakan kolom status pinjaman dari data frame tersebut. Kita cek datanya. Oke, seperti ini hasilnya. Sudah benar ya. Lalu kita cek apakah terdapat data null di dalam variable target yang kita punya. Yang sepertinya tidak, sudah nol semua, jadi kita tidak perlu melakukan pembersihan data atau normalisasi data. Kita bisa langsung melakukan encoding data sehingga data kategorikal bisa menjadi data numerikal atau ya seperti itu, bisa terencode agar lebih mudah untuk dilakukan perhitungan oleh komputer. Lalu dengan menggunakan model classification gini yang tadi kita sudah build, kita memprediksi status pinjaman dari data baru yang telah disediakan. Di sini data baru yang disediakan adalah X baru yang sudah terencode tadi gitu. Hasilnya seperti ini. Ya, hasil seperti ini. Ada data pertama yes, data kedua yes, dan ada terakhir 11 sampai 12 no gitu. Ya, sekian dari saya. Di sini adalah referensi yang saya gunakan. Referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas ini atau project ini. Pertama ada tutorial dari Kaggle tentang intro to machine learning. Kedua ada tutorial decision tree classifier yang dibuat oleh Prashan 111, very helpful of course. Dan yang terakhir tentu saja materi machine learning yang diajarkan oleh profesor saya atau dosen saya, Pak TB Munandar, tentang classification method. Terima kasih.